Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra dari Prodi Teknik Kimia dan mata kuliah Kimia Organik. Saya akan menjelaskan teknik polimerisasi polimetil metakrilat atau PMMA. Latar belakangnya yaitu polimetil metakrilat atau PMMA merupakan polimer termoplastik transparan yang sering digunakan sebagai pengganti kaca. PMMA memiliki sifat ringan, tahan cuaca, dan memiliki kejernihan optik yang tinggi. PMMA diproduksi melalui proses polimerisasi monomer metil metakrilat atau MMA. Tujuannya yaitu menjelaskan teknik polimerisasi PMMA. Yang kedua, menjelaskan mekanisme reaksi pembentukan PMMA. Yang ketiga, menjelaskan sistem reaktor yang digunakan. Yang keempat, menjelaskan hasil penelitian berdasarkan jurnal. Pada slide ini ditunjukkan monomer penyusun dari polimetil metakrilat atau PMMA, yaitu metil metakrilat atau disingkat MMA. Monomer adalah molekul kecil yang nantinya akan bergabung membentuk rantai polimer. Struktur kimia MMA yaitu CH2 sama dengan C dalam kurung CH3 COO CH3. Bagian yang paling penting dari struktur ini adalah adanya ikatan rangkap karbon dengan karbon, atau C sama dengan C. Ikatan rangkap ini bersifat reaktif, sehingga dapat terbuka ketika diberi inisiator radikal bebas. Setelah ikatan rangkap terbuka, monomer MMA akan saling bergabung satu demi satu melalui reaksi polimerisasi adisi sehingga terbentuk rantai panjang yang disebut polimetil metrakilat atau PMMA. Polimetil metrakilat atau PMMA mempunyai sifat yang pertama yaitu transparan, ringan, tahan benturan, tahan cuaca, dan isolator listrik yang baik. Aplikasinya biasanya digunakan sebagai kaca akrilik, lensa, alat kesehatan, display elektronik, dan akuarium. Pada penelitian ini digunakan teknik polimerisasi adisi. Apa itu polimerisasi adisi? Yaitu proses pembentukan polimer dengan menggabungkan monomer yang memiliki ikatan rangkap C sama dengan C, seperti metil metakrilat atau MMA. Ikatan rangkap tersebut akan terbuka akibat adanya inisiator radikal bebas. Kemudian monomer akan bergabung satu persatu membentuk rantai polimer PMMA. Sistem yang digunakan adalah homogen, artinya monomer, inisiator, dan pelarut berada dalam satu fase, sehingga semuanya tercampur secara merata. Karena berada dalam satu fase, reaksi polimerisasi berlangsung lebih seragam di seluruh larutan yang dan menghasilkan polimer dengan sifat yang lebih homogen. Inisiator adalah senyawa yang berfungsi memulai reaksi polimerisasi dengan menghasilkan radikal bebas. Inisiator adalah senyawa yang berfungsi memulai reaksi polimerisasi dengan menghasilkan radikal bebas. Inisiator yang umum digunakan adalah benzol peroksida atau BPO dan IBN. Radikal bebas yang dihasilkan kemudian akan membuka ikatan rangkap pada monomer MMA, sehingga proses pembentukan polimer dapat dimulai. Polimerisasi radikal bebas terdiri dari tiga tahap, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua propagasi, dan yang ketiga terminasi.
Inisiasi. Pada tahap pertama inisiasi, inisiator seperti BPO akan terurai menjadi radikal bebas. Radikal bebas tersebut kemudian menyerang ikatan rangkap pada monomer MMA sehingga terbentuk radikal aktif. Radikal aktif inilah yang akan memulai proses pembentukan rantai polimer. Tahap propagasi, yaitu tahap pertumbuhan rantai polimer. Radikal aktif akan terus bereaksi dengan monomer MMA sehingga rantai polimer semakin panjang. Proses ini berlangsung berulang hingga terbentuk rantai polimer PMMA yang panjang. Rantai polimer yang awalnya memiliki satu unit MMA akan menangkap satu monomer MMA lagi, sehingga menjadi dua unit MMA. Tanda titik menunjukkan bahwa ujung rantai masih berupa radikal aktif, sehingga reaksi dapat terus berlangsung. Kemudian, RMME dua radikal akan terus bereaksi hingga menjadi RMME N radikal. Rantai polimer akan terus bertambah panjang karena radikal aktif terus menambahkan monomer MMA. Huruf N yang menunjukkan jumlah unit MMA yang sangat banyak dan tidak tertentu. Pada tahap pada tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Tahap terakhir pada tahap ini pertumbuhan rantai polimer dihentikan melalui mekanisme kombinasi atau disproporsionasi. Setelah radikal aktif hilang, terbentuk polimer PMMA yang stabil sehingga reaksi polimerisasi selesai. Sistem reaktor. Reaktor yang umum digunakan batch reaktor yaitu karakteristiknya yaitu semua bahan dimasukkan di awal, tidak ada aliran masuk atau keluar selama reaksi, mudah mengontrol suhu dan waktu reaksi, cocok untuk produksi skala laboratorium. Beberapa penelitian juga menggunakan semi-batch reaktor untuk meningkatkan pengendalian panas dan kualitas produk. Kondisi operasi. Contoh operasinya bersuhu di kisaran rentang 60 sampai 80 derajat Celcius. Untuk tekanannya di atmosfer, untuk pengadukannya di angka 500 sampai 800 rpm kecepatan. Waktu reaksinya yaitu 2 sampai 4 jam. Parameter tersebut mempengaruhi berat molekul dan konversi monomer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi monomer meningkat seiring waktu reaksi. PMMA dengan berat molekul tinggi diperoleh pada kondisi suhu yang terkendali. Pengendalian suhu penting karena reaksi bersifat eksoterm. Reaktor semi batch memberikan kontrol keselamatan dan kualitas produk yang lebih baik dibanding batch pada beberapa kondisi operasi. Untuk kelebihan pada teknik ini yaitu yang pertama prosesnya sederhana, yang kedua konversi monomer yang tinggi, yang ketiga produk memiliki transparasi yang baik,